Fi ahkamil udhiyati, masalah seputaran hukum berkurban. Al-udhiyatu, adapun berkurban. Al-udhiyah ismun yujbahu minan na'ami, yaitu kurban ini satu nama. Al-udhiyah satu nama hewan yang disembelih. Yujbahu minan na'ami, yaitu satu nama hewan yang disembelih. Yauma idin nahri, hewan yang disembelih pada hari raya nahri, hari raya kurban. Endamo al-udhiyah. Al-udhiyah itu nama hewan yang disembelih minan na'ami, daripada hewan yang disembelih dia yauma idin nahri, adalah pada hari raya kurban nahri. Bukan hari raya nahri saja, Idul Adha, Idul Nahri, ada tambahan lagi 3 hari sesudahnya. Wa ayyamit tasyrik, hewan ini disembelih pada hari raya kurban dan 3 hari tasyrik. Jadi 10 Zulhijjah hari raya kurban, 11, 12, 13 itu disebut dengan hari tasyrik. Ketiga hari ini wahi enda boleh masih disunatkan kepada ibu dan bapak untuk menyembelih hewan kurban. Odano wahi raya kecak. Jadi sada wahi raya ditambah 3 hari tasyrik, berarti kita disunatkan menyembelih hewan kurban eda 4 hari. Sama seperti kita bertakbir. Mula bertakbir kita Idul Fitri adalah sampai yaitu khatib naik ke atas mimbar. Setelah itu selesai. Tapi mula takbir Idul Adha sampai kepada 3 hari tasyrik, sampai kepada sewaktu sholat asar. Bagaimana ibu teh? Jadi berkurban enda adalah ibadah takarruban ilallahi ta'ala. Satu ibadah takarruban, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi moda kita enggo dekat, ibu bapak dekat kepada seseorang, ibu-ibu dekat nih bupati, ibu-ibu dekat nih gubernur. Kira-kira mora dekat ngoke ibu-ibu, bapak-bapak let pengidon ke Kabul apa deh? Kabul mo orang dekat. Misalnya kita dekat, misalnya kalak pemilik PT, dekat kita, lot pengidon tak masukkan ada anak sedina aku minta Kabul Kabul mo. Jadi kurban enda ibu dan bapak ibadah takarruban ilallahi ta'ala, adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mora anggo kecakin kita dekat dengan Allah Ta'ala
apa yang kita minta insya Allah akan diperkenankan, insya Allah akan kabulkan. Ya Allah ya Tuhanku, murahkan rezekiku. Ya Allah ya Tuhanku, ampunkan segala dosaku. Ya Allah ya Tuhanku, doa ibu-ibu, selamatkan suamiku. Akan diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Berkurban enda kade hukumna ibu dan bapak sunnatun muakkadatun. Sunat muakkadah, sunat yang sangat dikuatkan, sunat muakkadah. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Namun sunat muakkadahnya ini lain dengan sunat yang lain, yaitu alal kifayati, sunat muakkadah kifayah. Kune sunat kipayahen moda di kampung ten, walaupun berkurban deh hukumna sunat, tapi dilipat kajang atas ini tidak ada satu orang pun yang menyembelih hewan kurban. Ya, misal mau kecenda bue ngokak menyembelih korban, bue bang ibu, bue enda misal. Dilipat kajang atas senda oda lot galamnya beli korban. Takune sada lot. Nggak sawit ustad nina. Oda lot beli korban tak ada malasan wang keke nina. Maka apabila tidak ada yang menyembelih kurban, maka berdosalah seluruh kampung. Namun fa'ija'ata biha wahidan min ahlil baiti kafa'an jami'ihim. Tapi kalau ada satu orang yang menyembelih hewan kurban, maka cukup semua, terbebas semua penduduk kampung tersebut daripada dosa. Indah. Sunnatum muakkadatun kifayati, sunat muakkad yang kifayah. Kalau sudah ada satu orang yang berkurban, maka sudah tertutupi dosa satu negeri, satu kampung tersebut. Lipat kajang atas senda. Wala tajibul udhiyati illa bin najar, dan tidak wajiblah berkurban itu kecuali dengan dinajarkan. Jadi walaupun berkurban dai hukumnya sunat, kalau ibu-ibu, bapak-bapak bernajar, maka hukum sunat itu berubah menjadi wajib. Umpama ibu-ibu mara lulus nahan anakku, tak lulus kadeku nudu, lulus PNS, lulus kade ibu. Pokoknya lulus anakku menjadi bagian, jadi tentara, jadi polisi, jadi PNS, jadi pegawai. Mora lulus anakku, mekorban aku tahunan. Betul lulus. Maka enda gelangna kurban najar. Orang yang sunat dah, tapi wajib. Kalau ibu-ibu tidak bayar, maka berdosa. Jadi lot jenis-jenis dan usia hewan kurban enda ibu dan bapak, wa yujza'u fihal zaja'u minad da'ni, yaitu dan memadai boleh berkorban ini adalah
1 ekor daripada domba. Domba. Boleh cara kita ndak kambing biri-biri. Kune umurnya wa huwa malahu sanatun wa ta'ana pisaniyah. Usianya 1 tahun menjelang 1 tahun, 1 tahun penuh mendapatkan tahun kedua. Endah jenis dan usia hewan kurban ini ibu, pertama yaitu zaja'u minad da'ni, kambing biri-biri, domba. Berkambing biri-biri tapi ga umurna 1 tahun, wahia sanah malahu sanatin, yaitu 1 tahun, wa ta'ana pisaniyah, yaitu menjelang atau masuk ke tahun kedua. Endah jenis daripada hewan yang kita kurbankan. Jenis yang kedua yaitu wasaniu minal ibli, yaitu onta. Onta. Lot onta tadai bibo. Udah lot di Mekah bekecen. Kune umurna malahu khamsun sinina wa ta'ana pisadisah. Unta ini umurnya supaya sah dikurbankan yaitu khamsu sinin, 5 tahun, wa ta'ana pisadisah, yaitu memasuki tahun yang ke-6. 4 kunen 5 ngodai masuk di ke-4 Jadi onta endah umurnya 5 tahun, wa ta'ana pisadisah, masuk pada tahun yang ke-6. Ini jenis hewan kurban. Kemudian yang ketiga wasaniu minal baqari, yaitu lembu, sapi. Bekune umurna malahu sanatani wa ta'ana pisalisah. Lembu, sapi, kerbau usianya yaitu sanatani 2 tahun, wa ta'ana ala salisah, yaitu menjelang 3 tahun atau memasuki tahun ketiga. Nah, lembu, kerbau ibu itu usianya 2 tahun memasuki tahun ketiga. Nggo 3 jenis hewan kurban dai, nggo teluti. Dan begitu juga wa tujja'ul budnatu, dan boleh 1 ekor onta an sab'atis tiraku, yaitu berkongsi 7 orang fi tathiyati biha, pada berkurban dengannya. 1 ekor onta, dai bibu ngotonen tapi kita ulang. 1 ekor onta itu boleh berkongsi untuk 7 orang yang berkurban. Wa tajza'ul baqarati an sab'ati kadzalika, begitu juga sapi, lembu, kerbau boleh berkongsi 1 lembu, 1 ekor sapi untuk 7 orang. An sab'ati kadzalika, yaitu berkongsi 7 orang. Kadzalika, demikian seperti onta tadi. Wa tajza'u syatu an saksin wahidin, dan kalau untuk 1 ekor kambing yaitu
an syakhsin wahidin, kalau kambing hanya untuk satu orang. Dai lupa kita jelaskan, yaitu kambing kacang atau kambing padang itu usianya 2 tahun masuk kepada tahun ketiga. Kalau kambing biri-biri 1 tahun masuk kepada tahun kedua. Mora kambing kacang, kambing padang 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Mora onta dai usianya 5 tahun masuk tahun ke-6. Tapi moda lembu, sapi, kerbau usianya 2 tahun masuk kepada tahun ketiga. Wabdalul anwa'il udhiyati, dan sebaik atau seabdal-abdal jenis hewan yang dikurbankan itu rupana letole pilihan ibu-ibu. Dari jenis-jenis hewan kurban enda, lot yang terbaik, afdal. Wafdalul anwa'il udhiyati, dan seabdal-abdal jenis hewan yang dikurbankan itu adalah iblon, unta, summa bakarun, kemudian sapi, summa khanamun, kemudian kambing. Jadi enda teluk tingkatan seabdal-abdal hewan yang dikurbankan ini karenda ibu-ibu, bapak-bapak. Pertama unta, kedua sapi, lembu atau kerbau, yang ketiga adalah kambing. Begitu kemang ibu-ibu. Tahu orang begitu apa debunya? Arba'atu la tujza'u fid dahaya. Lot ada 4 jenis atau 4 macam tidak boleh dikurbankan. Maksudnya enda kondisi hewan kurban, kondisi badanna. Lot 4 macam la tujza'u fid dahaya, tidak sah, tidak boleh dikorbankan. Ahaduha, yang pertama hewan tidak sah dikurbankan adalah al-aura'u, al-bayanu ay zahiru auruha, yaitu hewan kurban yang aurat, buta. Lot kambingna sekala mengkorbankan tapi buta. Lot lembuna sekala mengkorbankan kerbona tapi buta. Bagaimana butanya? Yaitu al-bayanu auruha, yaitu yang jelas, nyata, butanya jelas. Tapi orang kita betul, iya hewanan buta. Baca kita kepekan katarak, buta. Tapi orang kita betul ya buta, tidak nyata butanya, boleh dikorbankan. Tapi kalau nyata butanya, peceng go matana, tidak pada biji matana go peceng. Sudah nyata butanya, betah kata matanya. Kalau sudah nyata butanya, maka tidak sah untuk dikurbankan. Begitulah menurut pendapat fil asah. Jenis keadaan hewan kurban yang kedua yang tidak sah untuk dikurbankan yaitu al-urja'u al-bayani arjuha, yaitu pincang, kepak, pincang, patah kakinya.
bohok nehena, pincang pedalanna. Walau kana husulul arjulaha inda idhaiha, walaupun pincangnya itu datang pada saat hendak ia disembelih, pada saat berkurban, tekan ditambat-tambat, makanya hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati pada saat hewan kurban kita hendak dikurbankan. Hati-hati jangan sampai cacat, bohok nehena, pincang kakinya, walaupun pincangnya itu pada saat sedang lako ditambat, lako disembelih untuk berkurban. Hati-hati ibu-ibu. Leban apa kan kami no tidak gupak na none kaya dai. Ulah orang tadi pergi lucak na no, weh bohok no na nehene. Hati-hati. Yang ketiga jenis hewan kurban keadaan fisiknya yang tidak boleh lagi dikurbankan al-maridah, al-bayanu marduha, yaitu hewan sakit-sakitan, sakit yang nyata sakitnya. Nyata nggak jelas sakit, ngokoh le kambing nandai ngokoh le, mana gegoh na cendok ibu-ibu nggak benceret, orang bohong sakit mau ngomong tapi sakit ngokoh le, mana gegoh na cendok. Ini sokan penggol tabakune. Orang yang jadi korban kini tukari matoh. Wala yadurru yasiri hajhil umur, tidak mengapa sakitnya itu sakit yang ringan, sakit sedikit. Mora sakit ringan ngora masalah. Baksih mocia lembudai orang sakit buringan we cituk buringan, di maafkan, tidak masalah. Wala yadurru yasiru fi hajil umur, tidak mengapa sakit hewan kurban itu pada sedikit. Baksihia mengeluh-eluhia, tidak masalah. Tapi ngomkole mana guna cendok, orang nengai tukari. Yang keempat adalah al-ajfa, hewan yang tidak lagi boleh dikorbankan itu al-ajfa, kurus, mukhung, taring tulan, kurus krempeng. Wahyallati jahaba mukhuha, yaitu kurus yang tidak ada lagi tulang sumsumnya. Orang yang suka taring tulang yang tidak ada lagi sumsumnya. Orang yang suka ngomong. Jadi yang dikorban kini tapi kalau masalah jenis kelamin, bolehkah kita memotong hewan kurban babahu? Tidak masalah. Jantan lebih abdal, lebih putih. Tidak masalah. Kalau jenis kelamin daripada hewan kurban ini, babahu boleh kita kurbankan, tapi hati-hati jangan sampai hewan kurban kita itu bunting, sudah hamil. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Hati-hati. Tapi ciningan udah hamil, boleh kita kurbankan lembutan dari betina ibu? Boleh, boleh. Jantan boleh, afdal. Ya, lebih bagus. Boleh, betina boleh yang tidak bunting, tetapi enak nolak istilah dengan kambing gazi. Ya sudah, tapi gaji. Tidak masalah, boleh. Tidak masalah. Tidak masalah.
Kukira ibu dan bapak yang berbahagia, endamo lebih pelajaran kita, merkepengta ya berkorban kita. 3 kali berkorban ini sunat Ustaz seumur hidup, karena kurban ini sunat adalah setiap kasa orang berkorban tua, kasa orang berkorban toce, ya aku ngora 7 kali, yang 7 kali itu berkune. Nah, berkorban ini seumur tahun bari sunat, asal mampu dalam kepengta. Tahun N sunat, tahun yang akan datang sunat. Setiap tahun disunatkan. Dalam dibatasi, aku nggo 5 kali, aku nggo 7 kali, aku nggo 10 kali. Selama kita mampu setiap tahun, hukumnya berkurban ini sunnatun muakkadatun kifayati. Sunat muakkad kifayah. Semoga bermanfaat kepada ibu dan bapak dan kepada kita watana kita.